I just want money that's calm. Teenage, never worry about acne. I ain't never been with a bad. Seharusnya kau ikuti nasihat mereka. Keras kepala. Apa akibatnya? Lihat ini. Sampai jelek begini, masih lontang-lantung gak jelas. Kau sih terlalu menuruti gelora jiwa mudamu yang menggebu-gebu itu. Memang sih penuh dengan gairah, tapi tidak logis. Coba kalau imajinasimu dulu tak ngawang-ngawang, tak akan sulit ini sekarang keadaanku. Apa? Salahku sendiri. Enak saja kau ngomong. Kamu karena memilih semua ini. Sok romantis, beda dari yang lain. Terlalu percaya pada fiksi, pada puisi. Gayamu seperti seniman kali berdunia. Estetika. Nih lihat ini semua. Kamu sangka semua ini bisa membantu meraih apa yang kau impikan? Coba kalau dulu bersikap patuh seperti teman-teman sekelasmu, berpikir dan bertindak sebagaimana anak-anak yang waras pikirannya, sekolah dengan baik, hidup tertib, menggembleng diri supaya menguasai keahlian di bidang yang lebih bernilai guna dan bisa diandalkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kamu malah dana dengan fiksi, puisi, seni. Halah, inilah hasilnya. Begadang tiap malam demi menumpahkan segala ide, imajinasi, getar-getar lembut dari palung jiwa terdalam. Semua yang tak bisa dienyahkan lagi. Membayang-bayangi jiwamu sepanjang hayat, mengilhami, menginspirasi, membentuk watak sebuah karakter, keseimbangan. Halah, seperti anak-anak perempuan di kampung ini, saya juga tak tahu cerita istimewa apa yang pernah saya miliki ataupun yang bisa saya banggakan selain cerita yang lumrah dan tak akan mengilhami siapapun. Tapi semenjak guru bahasa Indonesia saya menunjukkan puisi yang sangat indah, saya merasa seperti ada yang dituangkan dalam dada dan pikiran saya, membuat semuanya terasa berbeda. Saya seperti dibimbing oleh kekuatan dari dalam diri saya yang tak bisa saya jelaskan. Saya tak pernah membenci pelajaran-pelajaran lain, tetapi saya jadi cinta banget dengan puisi, novel-novel hebat dari dalam negeri maupun luar negeri, musik, dunia, lukisan, semua keindahan dalam karya seniman yang tak habis saya kagumi. Tapi lalu, teman-teman di kelas saya menganggap saya sok tua, aneh, tua sebelum waktunya, sok berat, gak matching dengan umur, seniman anakan, dan sejumlah gelar khusus lainnya yang saya peroleh. Teman-teman tidak mengucilkan saya, tapi mereka hanya bersenang-senang mengolok-olok demi bisa tertawa senang bersama-sama. Tapi saya senang, setidaknya saya bisa buat mereka bertawa. Apa? Aku mengacaukan hidupmu. Aku yang mengakibatkan nasibmu yang selalu kekeluhan itu. Hey Nona, ups, atau Nyonya? Oh, masih Nona? Nonsense. What? Separuh Nona, separuh Nyonya. What the hell? Oke, apapun statusmu, dengarkan saya. Di usia seperti sekarang, setiap orang harus membuat pilihan penting bagi hidupnya. Dan saya melakukannya, memilih. Saya tak mau hanya ikut-ikutan mereka yang menjalani hidup ini seolah seperti warisan, tinggal mengulurkan tangan dan menerima apa saja yang diberikan, lalu menjalaninya menjadi tua dan mati. Saya tidak seperti itu. Kalau orang lain memilih yang saya pilih, itu hak mereka, dan itu juga sebuah pilihan. Tapi saya juga tak mau terus-terusan kau salahkan dengan pilihan saya. Saya ingin menjadi pengarang, seorang seniman. That is my choice.
Jadi, kau tak bisa terus-terusan mendatangi saya dan meminta saya mengubah pilihan saya ini. Tiada guna keluhanmu. Berhentilah merengek. Biarkan aku istirahat, biarkan aku sempurna sebagai masa lalumu, dan terima hidupmu dan yang sekarang dengan terbebani. Saudara-saudara, profesi yang saya pilih ini mungkin tidak menjanjikan finansial yang cukup, popularitas berlimpah, atau status yang membanggakan bagi keluarga. Tapi saya harus melakoninya, dan saya tahu saya akan tak mendapat dukungan dari siapapun. Mungkin mereka akan menghalangi saya hanya karena saya keras kepala, tapi mereka pun tak akan menunjukkan dukungan. Saya hanya akan dibiarkan dengan pilihan ini. Sambil diam-diam, mereka berharap saya gagal, sehingga mereka bisa mencibir dan menunjukkan ke depan muka saya bahwa pendapat mereka yang benar. Lalu akan berkata, saya persis yang akan selalu kau katakan. Kapok, makanya jadi anak jangan ngeyel. Bener kan Filipus, bagaimanapun jadi PNS pilihan terbaik. Sudah banyak contoh, jadi profesi sepertimu itu mesti siap susah. Kok masih nekat? Sekarang semuanya sudah terlambat toh. Mau daftar puisi? Mustahil. Sudah berumur. Mau ikut purple supaya beranjak cepat karirmu? Nggak mungkin. Paling cuma kebagian peran hore-hore. Mau merintis bisnis, modal nggak cukup, pinjam uang di bank, mana akan ada yang percaya. Mau sodorkan fiksi-fiksimu itu sebagai jaminan. Kalau saja kamu melanjut kuliah, minimal kamu punya ijazah S1 untuk melamar kerja. Pikiranmu tuh terlalu liar. Harusnya kamu bisa seperti anak lain, beres SMA, yang kuliah, sudah sarjana, cari kerja, lalu menikah. Bahagia sampai tua, mati masuk surga, itu yang benar. Liar. Saya tidak liar. Saya hanya ingin berpikir bebas. Saya juga mengerti batasan-batasan. Saya cuma ingin memilih sendiri hidup yang akan saya jalani. Menjelmakan apa yang telah mengilhami dan menggelorakan jiwa saya. Mengapa sebuah pikiran bebas harus selalu dicurigai dan dianggap berbahaya? Mengapa seorang anak SMA dianggap tak patut punya pandangan yang melampaui usianya? Serba permukaan. Mengapa orang remaja yang tak suka dengan film, novel percintaan, yang cengeng dan lebay dianggap aneh? Apakah seorang perempuan seusia saya yang jadi sinting hanya karena menggemar puisi, sastra? Apakah cita-cita yang dianggap benar harus selalu sesuai dengan standar hidup orang banyak? Apakah setiap orang yang belajar dan bekerja tekun hanya dianggap benar kalau menjadi PNS, polisi, tentara, pegawai bank, merintis bisnis? Apakah di luar profesi-profesi itu yang dianggap menjanjikan itu, orang akan dianggap gagal ataupun keliru? Apakah menjadi seorang anak remaja yang sama artinya memenuhi kepalamu dengan tempat tongkrongan yang asik, mengumpulkan sebanyak-banyaknya pertemanan di medsos, memposting status di Facebook, WA, Instagram? Apakah itu yang penting? Sedang PDKT dengan siapa, berapa kali sudah gonta-ganti pacar, ataupun masih jomblo. Mengumpulkan daftar hal yang menyebalkan dan menyenangkan untuk jadi obrolan di hari libur sekolah. Selfie di semua tempat lalu mengeditnya supaya bisa dipajang menjadi foto keren. Saya tidak membenci semua itu. Saya hanya tidak rela kalau hanya itu isi batok kepala saya ini. Saya hanya ingin melihat dan menjalani hidup saya dengan cara yang berbeda. Saya hanya tidak ingin hidup yang selalu penuh dengan buik. Saya hanya ingin selalu bergelora, digerakkan oleh tenaga yang amat kuat dan murni dari dalam diri saya. Terus menerus terilhami dan saya menemukan dalam puisi, musik, dan sastra. Dalam seni, apakah itu salah? Barangkali kalian juga mulai berpikir bahwa kata-kata saya ini, kalimat-kalimat yang saya lontarkan ini bukan berasal dari pikiran anak SMA. Atau barangkali juga ada yang mulai berkata dalam benaknya, bahasanya terlalu tinggi. Mungkin itu buat drama, aslinya mah nggak begitu. Tidak, ini memang saya. Semua ini keluar dari benak seorang remaja. Kalau banyak di antara kami yang hanya mengerti bahasa yang gampangan dan selalu kesulitan mencerna bahasa yang berbobot,
Itu karena memang yang diberikan kepada kami selalu banyak sampah. Beri kami kalimat-kalimat yang kuat, yang bisa menggedor jiwa kami. Berikan bahasa yang punya kedalaman dan tempat kami untuk bersusah payah mencernanya. Maka kami akan berbeda. Maka Anda tak perlu lagi menganggap aneh atau ada seorang remaja seperti saya. Tapi guru yang selalu mengerti bagaimana membuat murid-muridnya berani melihat ke dalam dirinya sudah tersingkir karena hanya selembar ijazah. Untunglah dia punya keterampilan lain, membuka bengkel sepeda. Dari dia, saya mendapatkan banyak buku-buku yang membuat jiwa saya selalu lapar pada hikmah, pada sesuatu yang bisa membuat pikiran saya terus-menerus terjaga. Dia pula yang membuat saya percaya dan tidak takut melakoni hidup. Lihat, saya sanggup dan mungkin saya akan berhasil. Mungkin pemilihan tesis yang salah. Ini bukan lagi future tense. Ini itu sudah present continuous tense. Lihat aku. Kamu ini sudah gagal. Kalau saja dulu kamu tidak sok puitis, tidak ngecer guru bahasa Indonesiamu itu untuk menjelaskan makna puisi, tentu kamu tidak akan keracunan ilham seperti itu. Kalau saja kamu tetap melanjutkan kuliahmu dan membiarkan bapak menjual sepetak sawahnya untuk biaya pendidikanmu, tentu saya sudah menjadi sarjana yang bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus. Tapi kamu malah bertingkah sok filosofi dan antik. Kamu bilang, sawah itu tidak boleh dijual. Itu bukan cuma sumber penghasilan, itu sumber nilai hidup Bapak. Itu cara Bapak menjalani hidup, menunjukkan bakti pada Tuhan dan kehidupan. Kalau semua petani berpikir menjual sawahnya demi biaya hidup anak-anaknya, bangsa akan kehilangan besar. Halah gayamu selangit. Kamu menyedihkan, menyangka dirimu telah memilih hal yang benar karena mengikuti dorongan dari dalam jiwamu. Padahal akibatnya bisa kau lihat sendiri. Pada saya sekarang, kamu menyedihkan. Kamu hanya seorang yang ingin eksentrik, beda, unik, yang gak berpikiran bebas dan mampu mandiri. Sementara diam-diam kamu abaikan dirimu sendiri. You have no self-respect. That is you. Saya susah sekali mendamaikan keduanya. Mereka terus saja bertengkar. Padahal cerita ini harus saya selesaikan besok. Pihak penerbit sudah memberikan deadline. Mereka tahu seluruh anak-anak remaja pada negeri ini membutuhkan bahan cerita yang bisa mengilhami sebuah perubahan besar dalam hidup mereka. Sebenarnya, sejak 10 tahun terakhir, saya sedikit kewalahan meladeni banyaknya permintaan dari para penerbit dan juga para produser yang tertarik pada masalah-masalah remaja. Mereka butuh sesuatu yang lebih punya bobot dan menginspirasi. Itu adalah kekuatan untuk bersaing. Saya hampir saja kehabisan ide. Makanya saya ambil dari kisah hidup saya sendiri. Tapi malam ini saya sudah lumayan capek. Saya akan sangat menghargai kalau Anda semua berkenan memberikan ide bagaimana mengakhiri konflik antara dua tokoh dalam cerita saya ini, supaya tidak berlarut-larut dan saya bisa segera istirahat. Tapi tunggu dulu. Sebelum Anda semua memberikan pendapat, saya mohon diri sebentar ke dalam. Anak saya yang paling kecil akan segera tidur, dan saya harus membacakan dongeng untuknya. Permisi. Tolong jangan ribut. Nanti kalau mereka muncul lagi dan bertengkar lagi, saya akan susah. Terima kasih. Madison Button calling her Maddie. Like Mads try to send me that.